Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, alhamdulillah pada siang hari ini saya sedang berada di sebuah kampung yang terkenal di Kabupaten Ciamis, namanya Kampung Kuta, yang berada di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hari ini Kampung Kuta akan kedatangan dari Dinas Pariwisata Jawa Barat, akan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mempersiapkan potensi wisata di Jabar Selatan. Akan hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ya pada hari ini. Nah, kita akan lihat seperti apa konsep pengembangan wisata di Jabar Selatan ya. Salah satu yang diunggulkan adalah Kampung Kuta gitu. Yuk kita ikuti seperti apa gambaran Kampung Kuta yang bertahan hingga saat ini. Yuk. Ya oke sahabat Sufi, kita sudah sampai di kampung adat. Kita akan lihat, nah ini kampung adat yang selama ini terkenal ya. Ya ini penghargaan Kalpataru. Nah luar biasa ini, penyelamat lingkungan Kabupaten Ciamis. Terus kemudian yang unik bahwa di sini rumah tidak boleh menggunakan tembok. Nah ini ya, semuanya seperti ini. Nah ini sangat unik sekali, luar biasa Pak Kades baru kita ini budayawan kita. Ya sahabat Sufi, kita sudah sampai di Kampung Kuta. Bersama saya sudah ada pemangku adat Abah Warsim ya. Ya. Kita akan bincang-bincang seputar bagaimana adat yang masih dipelihara di kampung ini. Ya. Semua bentuk rumahnya sama, kemudian adatnya sama. Ya. Ya. Sampurasun Mbah. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah sehat Mbah? Alhamdulillah. Nah. Sehat. Mbah ini kan Kampung Kuta mau menjadi andalan pariwisata di Jawa Barat nih, di Jabar Selatan. Nah, Abah bisa ceritakan orang biar menarik ke sini seperti apa, Mbah? Ceritakan apa adat yang dipelihara dari ratusan tahun yang lalu, Mbah? Seperti apa, Mbah? Alhamdulillah bahwa di Kampung Kuta ini secara ada di pemerintahan Kecamatan Tambak Sari, Desa Paningal. Kampung Kuta mungkin udah lama lah berada seperti kondisi sekarang ini, karena ini juga merupakan satu warisan dari leluhur bahwa salah satu dibentuk bangunan rumah warga itu harus tanggung, gitu kan. Jadi istilahnya kata orang tua juga kalau membangun di sini tidak boleh menggunakan alat dari semen aja. Jadi warga sini membangun rumah dari alat yang tumbuh di alam, gitu kan. Tumbuh di alam maksudnya seperti kayu-kayu kan di sini semua. Oh gitu ya. Alhamdulillah bahwa di Kampung Kuta yang 117 kakak ini alhamdulillah panggung semua. Jadi kan cuman di panggung ini ada dua bentuk potongan panggung, secara umum panggung, cuman ada bentuk jure dan sunan panjang biasa dulang lapak. Cuman kebersamaannya kalau di panggung ini, kalau untuk di Kuta gitu kan, kayaknya seperti di tengah rumah itu bagi dua, antara tempat padi, pembeasan, kalau bahasa orang tua itu ya, lurus sama tempat tidur, tempat masak lurus dengan ruang tamu. Gitu. Yang tidak boleh di sini membuat rumah bentuk L atau U, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, kali sulit untuk menatanya itu, jadi sulit. Nah, itu aja. Terus adat bergaul, adat ini gimana? Ininya tidak ada kesenjangan, sama saja, sama ya, terbuka untuk masyarakat, yang luar terbuka ya. Pemerintahan ya. Tetap mengikuti lah. Terus perbedaan kaya dan miskin juga nggak ada berarti ya, ya kan? Justru di sini karena mungkin sama salah satu pernah ditampilkan dalam bentuk bangunan, berarti tidak mengenal siapa kaya miskin, berarti kebersamaan tetap. Jadi tidak memang kalau di sini cuma apa namanya
kalau ada bangunan yang satu agak mewah mungkin saya Ya. tersentuh juga gimana seperti itulah. Iya. Karena di sini ya ada mana aja, karena melihat juga orang lain juga yang ada yang kurang itu sama seperti itulah. Iya. Ya gitu. Jadi dari dulu memang udah diciptakan Ya, supaya tidak betul, terjadi betul, kesenjangan betul. ya Benar. antara ekonomi yang ini sama yang ini. Ya, Terus mata pencaharian penduduknya apa Bah rata-rata Bah? ya semuanya petani. Petani, ya. Petani. Dan lumayan pertaniannya mendukung Ya, untuk kehidupan di sini. alhamdulillah. Jadi kenyataan kalau keberhasilan petani di sini, alhamdulillah bahwa meskipun ada warung, tidak ada warung itu yang mengadakan beras. Berarti masyarakat ini untuk di bahan makanan udah cukup. Cukup ya, Alhamdulillah. swasembada Kita- pangan. ya, Ya. iya, Oh, iya. oke, oke. Jadi, itulah. Ya, harapan Abah gimana nih? Karena ini mau dipromosikan untuk wisata Jawa Barat nih. Harapan saya meskipun kondisi dari dulu sampai sekarang seperti ini kan tidak, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Mudah-mudahan sampai kapan bisa bertahan. Cuman kami mengharapkan bahwa ingin berkembang tapi sesuai dengan kearifan di sini. Dengan kearifan sini, meskipun ada bukan perubahan, ada pembangunan, jadi sesuaikan dengan kearifan di sini. Kearifan lokal ya. Ya. Jadi pembangunan tidak boleh menghapus Ya. kearifan lokal. Pada akhirnya mungkin meskipun kami ada di kampung adat ini secara kehidupan atau apa sosial, tetap kesejahteraan masyarakat yang diutamakan. Oke. Ya. Oke, hatur nuhun Mbahnya Makasih. atas bincang-bincang. Ya, sahabat Sofi, demikian kita sudah bincang-bincang dengan pemangku adat Abah Warsim. Ini salah satu tokoh adat di Kampung Kuta yang luar biasa ya. Oke, sahabat Supi, bersama saya juga ada Pak Kuncen ya, Pak Kuncen, Abah Maman. Kita akan bincang-bincang di sini di Keramat Kampung Kuta ya. Ada beberapa yang sahabat Supi kalau berkunjung itu ada aturan main yang nggak boleh dilanggar ya. Kita akan bincang-bincang nih. Sampurasun, Bah. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Oke. Bah, ini pemirsa kita pengen tahu ya, apa sih larangan yang ada di Keramat Kampung Kuta ini? Silakan, Bah. Nih, ini kalau di sini kan ada keramat Oke, yang disebut sekarang memang disebutnya hutan lindung. Tapi kan ini mah keramat itu jadi secara amanah leluhur sampai udah ratus ribuan tahun gitu. Wah, ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi memang di sini bukan cuman keramat saja, tapi kalau di sini kan tempat jaroh itu, karena itu sebenarnya dari para nabi para wali. Oh, Itu iya. awalnya. Jadi waktu dulu memang disebutin sejarah macam itu kan para wali. Jadi awalnya Tapa ya kayak. memang disebut bisa menjalani lah di bidang alam gitu. Maka sampai dulu sampai sekarang kalau di sini memang bisa disebutkan keramat tapi tempat jarah itunya. Oh, iya. Jadi iya. bebas di mana di tempat jaroh itu seperti kan Cirebon itulah sama gitu. Iya, iya. Tapi kalau di sini kalau mau jaroh cuman 2 hari waktu bisa ke dalam. Oh, nggak bisa sembarang waktu. Terus bisa sembarang waktu, cuman hari Senin dan Jumat. Oh, gitu. Di sini mah udah dari leluhur dulu memang Hanya Senin hanya sama Senin Jumat. dan Jumat bisa masuknya. Nah, maka kalau larangan ke dalam itu jadi satu jangan pakai alas kaki, pakaian jangan hitam-hitam. Hitam Ya, yang boleh ya. Iya, tidak boleh ya. Alas kaki itu jangan meludah, jangan buang air kencing. Oh, Itu larangannya. larangannya. Nah, itu di dalamnya kan ada kawah. Oh, gitu. Ada kawah itu. Masih aktif kawahnya, Bah? Masih. Bukan kawah. Ini kan seperti ranca. Seperti Oh, ini ya bentuknya ya. seperti balong lah gitu. Cuman besar lah. Itu tengah-tengah lah gitu. Ya. Nah, itu kan ada dua tempat kita kunjungi, yaitu ada Ciasihan, air ngalir, ada kawahnya. Oh, iya, ya. Kalau kemauannya itu tersilah pribadinya masing-masing. Mau apanya itu. Iya. Saya
tawasulkan leluhur Oh kita. gitu ya ya ya. Ya, memang menjebatani Heeh. ya, dari masalah kita mengabulkan mah Allah subhanahu wa Benar ta'ala. benar. Ya, ya. Oh gitu ya Pak ya. Berarti ya sahabat Sufi, Anda yang mau ke sini hanya hari Senin dan Jumat ya, di luar itu nggak boleh. Dan Kalau ke dalamnya, ke dalam ya. kalau ke dalam. wilayah bebas. Kalau ke daerah kampung kota bebas. Bebas, dari apapun. Gitu. Nah biasanya yang ziarah itu kebanyakan dari mana, Bah? Ya dari manapun juga ada. Ada ya? Dari luar juga ada. Oh, dari gitu. Malaysia, dari mana. Oh gitu Ya, ya. wilayah Indonesia mah. Tapi kan sedikit tidak yang percaya di bidang itu. Oh ya. Ya, karena kan ya semua percaya. Ya. Nah. Cuman kalau saya sih memang bisa menjalani amanah dari leluhur. Iya. Ya justru walaupun kita memegang aturan itu tetap minta Allah. Iya. Karena dengan saya di sini kampung adat, ya, jadi enggak bersimpangan sama adat agama pemerintah. Oh Jadi iya, iya. sejajar gitu. Kalau di sini gitu, jadi Oke. enggak bertolak Nggak ada belakang. pertentangan Iya. ya. Oke. Walaupun sekarang nanti kita udah maju di dalam masalah wisata misalnya, Mhm. tetap kalau apapun tetap kami teguhnya kepada aturan adat. Ya ya benar. Oke. Jangan dilanggar, Pak. Ya itu karena itu titipan dulu, kami masih kuat melestarikan, menahan atau menjalani aturan-aturan itu. Ya. Oke. Oke, hatur nuhun Abah informasinya ya. Kita sambung nanti lain waktu. Oke, sahabat Sufi, ternyata di sini antara agama, adat, dan pemerintahan tidak ada pertentangan, tidak bertolak belakang, sehingga agama apapun, apalagi Islam, silahkan mau berziarah di Keramat Kampung Kuta ya. Oke, tapi ada pantangan nanti Pak Kunca yang nerangin. Yang penting larangan ini nggak boleh dilanggar. Oke, sampai di sini. Lokomotif ekonomi Jawa Barat ini adalah sektor pariwisata. Desa adat Kuta ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang perlu kita dorong agar banyak wisatawan untuk hadir mengetahui tradisi yang ada di kampung adat ini. Oke, sahabat Sufi, kita sudah melihat gambaran Kampung Kuta ya. Tadi kita udah bincang-bincang dengan pemangku adat. Nah, kita lihat salah satu rumah yang ada di Kampung Kuta ya. Nah, ini kita lihat bentuknya tidak boleh menyalahi ketentuan adat. Nah, seperti ini. Nah, semuanya rumah panggung. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini juga rumah panggung ya. Nah, di sini berbeda dengan kampung adat yang lain. Di sini TV boleh masuk, kendaraan boleh masuk, ya. Parabola boleh masuk. Nah, jadi kampung kota bisa menerima pengaruh dari luar ya. Jadi tidak eksklusif seperti itu. Nah, inilah diantaranya ya. Luar biasa. Oke, sahabat Sufi, inilah kekayaan Kabupaten Ciamis. Dan menurut rencana ini akan dikembangkan lagi oleh Provinsi Jawa Barat menelan dana sekitar 70 miliar. Nah, ya, 70 miliar ini dibagi-bagi ya, diantaranya di Kampung Kuta ya. Oke, luar biasa. Oke, kita nanti akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Terima kasih sahabat Sufi, sampai sini dulu ngevlog kita di Kampung Kuta Tambak Sari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.